Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erveni Fitriana Mudrika akan menjelaskan materi tentang hukum perdata. Berikut penjelasannya. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lain, atau hubungan antara individu dengan badan hukum, berupa perjanjian yang saling disepakati kedua belah pihak. Asas hukum perdata. Asas hukum perdata ada 5, yaitu kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda, personalitas, dan itikat baik. Yang pertama, kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak ini menjelaskan tentang setiap orang bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas menentukan isi, syarat, dan bentuk perjanjiannya, namun tetap dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketentuan umum. Yang kedua adalah asas konsensualisme, yaitu perjanjian terbentuk karena kesepakatan dan tidak memerlukan formalitas tertentu kecuali ditentukan oleh undang-undang. Asas pacta sunt servanda, yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya. Selanjutnya, asas personalitas. Asas ini berisi tentang perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuat dan tidak merugikan atau menguntungkan pihak ketiga. Yang terakhir adalah asas itikat baik. Asas ini berisi tentang perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik dan berlaku sesuai urutannya, yaitu prakontraktual, pelaksanaan, dan pasca kontrak. Selanjutnya adalah subjek hukum perdata. Subjek hukum perdata terdiri dari person atau orang dan badan hukum. Yang pertama adalah person atau orang. Seseorang dapat dikatakan sebagai subjek hukum apabila memenuhi syarat untuk melaksanakan dan bertindak hukum. Sedangkan yang kedua yaitu badan hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum perdata ada 2, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik terdiri dari negara, provinsi, kabupaten, institusi pemerintahan, dan yang lainnya. Sedangkan badan hukum privat terdiri dari perusahaan, yayasan, koperasi, dan lainnya. Objek hukum perdata. Objek hukum perdata ada 3, yaitu benda, hak, dan hubungan hukum. Benda sebagai objek hukum perdata, contohnya yaitu hak cipta, merek dagang, dan paten. Hak sebagai objek hukum perdata terdiri dari hak kebendaan, hak perorangan, dan hak kebendaan imaterial. Sedangkan hubungan hukum terdiri dari perikatan, kepemilikan, dan keluarga. Sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata terdiri dari 4 buku, yaitu yang pertama, buku 1 tentang orang, atau dalam bahasa Belanda disebut van personen. Buku pertama ini mengatur mengenai status hukum pribadi, hukum keluarga, domisili, perkawinan, hak dan kewenangan suami istri, dan hubungan personen lainnya. Yang kedua, buku 2 tentang kebendaan. Dalam bahasa Belanda disebut van zaken. Buku kedua membahas tentang segala ketentuan mengenai kebendaan, yaitu benda dan pembagiannya, hak-hak kebendaan, hak milik,
hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Buku ketiga tentang perikatan, atau dalam bahasa Belanda disebut Van Verbintenissen. Buku ketiga ini membahas segala sesuatu mengenai perikatan atau perjanjian. Adapun perjanjian atau perikatan yang diatur dalam buku ketiga ini yaitu perikatan umum, perikatan yang lahir dari perjanjian, perikatan yang lahir dari undang-undang, hapusnya perikatan, jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian pekerjaan, dan perjanjian-perjanjian lainnya. Buku keempat. Buku keempat membahas tentang daluarsa, atau dalam bahasa Belanda disebut Van Bewegh en Vergering. Buku keempat ini membahas segala sesuatu tentang daluarsa, yaitu pembuktian umum, alat-alat bukti, daluarsa, dan tenggang waktu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.